Maulana Ibrahim Kangjak Santri. Masya Allah. Waalaikumsalam Ambraut. Masya Allah. Ambraut min fin Ambraut. Masya Allah. Minain Ambraut. Masya Allah. Amber. Saban malam selalu terbayang yang rambut pirang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam ukhuwah dari Sabah. Masya Allah. Ambraut dari Malaysia. Masya Allah. Bagaimana kabar Upin Ipin ini? Saya hadir. Masya Allah. Rusdi Ansyah 86 Oki. Masya Allah. Aila. Masya Allah. Waalaikumsalam. Belum tap-tapkan jaklah. Wah, Masya Allah. Terima kasih Aila. Masya Allah. Jangan lupa di follow. Waalaikumsalam Martapura. Sajal Martapura. Amin ya Rabbal Alamin. Rudiansyah. Masya Allah. Amir PGG. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suwaidi. Masya Allah. Sehat walafiat. Masya Allah. Tolong doain aja gurai supaya ulun lakas dapat bini. Masya Allah Amang. Lawasnya Amang kada hadir. Bila hadir minta doa bini. Ya, Masya Allah. Malaysia. Darjat. Waalaikumsalam. Seruyan hadir. Sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Muhammad Iqbal. Waalaikumsalam. Martusanja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir sambil dipeluk sambil di-share. Saban malam selalu terbayang. Terima kasih hadir. Masya Allah. Menyimak Suryani Bahar. Hujan lah di sana, di sini hujan lah, hujan gerimis. Kalau bulan puasa enak nih hujannya. Ini ngamuk rupanya. Kira apa tadi? Muhammad Iqbal Datu Baduk itu sidin mairingi juriat Nabi ajakah guru. Setahu ulun Datu Baduk itu jin yang menjadi murid Datu Kalampayan, dan inya sidin berjanji menjaga juriat Datu Kalampayan. Itu Jepang yang ulun tahu. Kalau sejarahnya seperti itu. Datu Baduk itu adalah jin yang umpat belajar dengan Datu Kalampayan waktu di Mekah. Jadi berkhidmah dengan Datu Kalampayan sampai ini. Hampa hadir berkah selalu amin ya Rabbal Alamin. Guru bertakun keadaan puasa itu bila kada tabayari tahun ini kayak apa guru? Kalau kada tabayari tahun ini sampai puasa akan datang wajib tetap banunya puasanya. Tapi bayar fidyah 1 mud. Jadi setiap pian talalui 1 puasa, 1 bulan Ramadan pian bayar 1 mud untuk 1 hari puasanya. Kalau 2 hari berarti 2 mud. Sama wajib masih mengqada puasanya. Seperti itu. Jadi bayar fidyahnya itu kalau orang kada puasa misalnya dengan sebab haid, dengan kada puasa, lalu dia kada mengkada puasa haidnya tadi,
5 hari misalnya kada haidnya tuh kada dikadanya sampai puasa yang akan datang. Nah itu dia wajib membayar keadaan puasanya dan bayar fidyah 1 mud untuk 1 harinya. Jadi kalau 5 hari 5 haid berarti. Nggih. Kapanlah guru hati ini kayak rasa sedih aja padahal kadang ngapa-ngapa lah. Ampun maaf guru lah, bisa jelaskan. Kayak apa itulah kalau rasa sedih itu. Orang itu dihinggapi rasa sedih itu ada beberapa faktor biasanya. Faktornya jadi menghilangkan itu banyak mengingat Allah Ta'ala, banyak berzikir atau banyak baca sholawat, insya Allah. Karena Allah Ta'ala berjanji sudah bila orang itu banyak berzikir hatinya tenang. Jadi banyak berzikir, banyak bertafakur. Mungkin ada sesuatu yang dirisaukan, biasanya itu dirisaukan. Apa doanya supaya anak ulun mau belajar mengaji? Suryani Bahar. Nah, pertama kita mendoakan anak kita itu supaya soleh, menjadi soleh dan salihah. Kalau dia masalah belajar, memang kita harus memaksanya untuk belajar. Di samping kita mendoakan. Itu. Jadi kita memang memaksanya untuk mengaji supaya bisa mengaji itu, supaya bisa sembahyang. Kawakah hitung ngaran pulang kada santri dapalah ngali ulun hitung ngaran tuh 4 batakun. Kayak apa hukumnya ayam nang kada ada ampunnya atau kada tahu ampunnya siapa? Itu anggap ayam liar lah. Hingga boleh lah diambil, boleh. Jadi ambil kalau nya kada ada tahu ampunnya. Kalau dia liar, kada tahu asal musuhnya, ditanya dulu orang sebenarnya siapa ampun ayam itu. Kada ada orang. Ayam liar berarti. Nggih. Waalaikumsalam Johan Banjar. Hendak bertakun, kayak apa yang dikatakan titiklah aku di dalam diri kamu. Aku katakan titiklah aku di dalam. Titiklah itu maksudnya titik apa tuh? Titiklah di dalam dirimu. Maksudnya titik tuh kayak apa biar? Kalau dikatanya noktah itu beda nanti. Maksudnya titiklah itu seperti apa? Katakan tiliklah. Oh, apa wa fi ampusikum apalah tubsirun. Oh, titik salah orang baca. Nah, kayak apa yang dikatakan tiliklah aku di dalam diri kamu. Nah, itu artinya kita harus mengenal diri kita, tilik diri kita ini. Bahwasanya diri kita ini asalnya tidak ada menjadi ada. Berarti keadaan kita ini adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila diadakan berarti makam kita, kedudukan kita adalah seorang hamba. Seorang hamba itu kedudukannya fakir. Arti fakir itu senantiasa berhajat kepada yang menjadikan kita. Jadi lihat dia bergerak berdiam kita ini berarti berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya menilik kita, aku di dalam diri kamu itu artinya kita menilik itu melihat keadaan diri kita asalnya tidak ada menjadi ada. Berarti kita diadakan dan kita makhluk. Setiap makhluk hukumnya adalah fakir. Setiap fakir adalah berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi resapi itu renungakan, mendengar kita, melihat kita, bergerak kita, berdiam kita, hidup kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan diri kita putus fakir di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu barang maka kita bila mengerti kita itu fakir, berarti kita mengerti siapa yang maha kaya. Apabila kita itu mengerti kita hamba, siapa Tuhan. Bila kita mengerti bahwasanya kita ini makhluk, siapa Khalik, mengerti kita nanti. Seperti itu. Itu namanya menilik akan diri kita, memusahadakan akan diri kita. Johan Banjarlah. Banyak kayak lagi. Guru kayak apa manurupian tentang itu kada ulun sedang. Guru kawakah kada. Kada hitungan kada. Selamat siang, hadir semoga berkah. Waalaikumsalam ya Fadil Enwi. Assalamualaikum guru, boleh kawak? Bolehkah waktu haid membaca wiritan ratib ul hadad? 1, 2, 3. Ratibul hadad atau ratibul atas? Kada boleh karena di situ kan ratibul atas, ratibul hadad ada ayat kursinya, ada bacaan ayat kursinya. Ratibul hadad sama ada membaca Fatihah 4. Jadi kada usah berwiritan. Ingin berwiritan kalau baca salawat sama zikir boleh aja.
Enggak, tapi kalau membaca ayat Al-Qur'annya kada boleh. Menjadi banggasan menukar rumah aan hukumnya. Rumah AA hukumnya. Enggak. Meminjam duit di bank itu ulama kalau banknya konvensional itu konvensional itu ulama sepakat bahwasanya itu riba lah karena bayarnya itu dijanji dari awal ada perjanjian untuk bayarnya lebih dengan bunga. Nah, tiliknya sudah dijelaskan tadi. Muhammad Iqbal guru amun salawat itu boleh dibilang termasuk zikir jualah. Iya zikir. Setiap apapun bacaan kita atau renungan kita yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala namanya itu adalah zikir. Zikir. 4 tahun guru bayar fidyah kayak apa? Bayar fidyah itu kepada fakir miskin. Misalnya fidyah orang yang berpuasa, lalu dia kada sempat membayar puasanya sampai masuk ke bulan yang lain. Itu bayar fidyah. Atau orang yang sakit kada bisa puasa, boleh dia bayar fidyah langsung. Kada bapak. Enggak, atau orang yang hamil menyusui dengan sebab takut terhadap dirinya. Dirinya apa anaknya lah. Enggak. Terhadap dirinya dia itu wajib mengqada dan bayar fidyah. Enggak. Bayar fidyah itulah 1 mud. Kalau kita tuh kurang lebih 8 on lah. 8 on beras. Kalau hendak yang bagusnya bayar fidyah itu setengah zakat fitrah. Jadi kalau nyanu 1,5 kilo kurang lebih. Karena zakat fitrah itu 3 kilo kurang 2 on. Nah 2 kilo 8 on bagi 2 berarti 1 kilo 4 on. Nah, itu bayar fidyah untuk 1 hari puasa itu bayar fidyah. Mana jalan yang pas, jalan tauhid atau jalan Nur Muhammad? 7 tajuk. 7 tajuk. Jalan itu tergantung kita. Jalan kita yang mana yang nyaman. Kalau pian musahadahnya lewat Nur Muhammad enak lewat Nur Muhammad. Kalau jalur tauhid tapi pian perlu ketahui bahwasanya jalur Nur Muhammad itu nanti juga panaknya di jalur tauhid nanti. Nggih, sama-sama 7 lah. Maksudnya tak sama walaupun Nur Muhammad lewat jalur Muhammad nanti yang kelihatan yang nampak tetap nanti kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Yaitu tetap kembali kepada jalur tauhid nanti panaknya terakhirnya seperti itu. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu juga panah nanti. Nur Muhammad itu hilang juga karena Nur Muhammad itu juga dijadiakan. Jadi Nur Muhammad itu tetap panah nanti pada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Itu kalau kita nanti sudah sampai ke makam wasilin tidak ada lagi Nur Muhammad itu. Hilang Nur Muhammadnya. Yang ada kebesaran sifat aja yang kita lihat. Guru apakah bentuk batakun guru? 4 batakun. Kita kada ingat menjadi wajib, ingat mandi wajib. Sudah seharian hanya ingat kayak apa guru? Diulangi sembahyangnya. Diulangi sembahyangnya. Mandi wajib diulangi sembahyang yang sudah dijalani tadi. Yang diulangi misalnya zuhur, asar. Kemarin hanya ingat. Yang subuh ulangi. Cara mengamalkan zikir 4444 itu keadaan kapan waktunya wassalam. Terserah aja waktunya. Hingga bagus itu kalau setiap amalan yang panjang seperti itu mandi dulu, habis mandi baru sembahyang sunat 2 rakaat baru pian mengamalkannya. Hingga kapan waktunya wis terserah, hendak sekarang boleh. Hingga sembahyang duha, nah itu mengamalkan itu boleh, malam boleh. Tapi ulun menyarankan kalau amalia yang wirid khusus itu bagusnya hendak mengamalkannya itu pertama mandi, yang kedua sembahyang 2 rakaat. Entah itu sunat wudu kah? Terserah pian. Habis itu istiqomah mengamalkannya langsung. Jangan berpandir habis mandi itu. Akhirnya habis mandi itu pian langsung masuk kamar, kunci kamar, amaliyahkan itu dulu. Itu kalau pian hendak merasakan khasiatnya amaliyah yang 4400 itu. Maksud salawat kan? Waktunya terserah. Apa yang dimaksud dengan kosong dalam diri itu Ustaz? Yaitu orang merasa tidak mempunyai apal, mempunyai sifat lagi. Yaitu dalam keadaan namanya fana ulfana namanya. Fana dalam sifatnya, fana dalam apalnya. Seperti itulah kosong dalam kosong. Kita tuh merasa kosong, tidak memiliki apa-apa. Lalu yang nampak itu adalah kebesaran sifatnya. Dalam artian kita fana dimasukkan ke dalamnya. Nah itu. Nah, fana ulfana namanya lah. Orang yang sudah fana lalu mendapatkan sir. Nah, itu terbuka lagi kekosongannya. Artinya terbuka lagi kelemahannya, terbuka lagi kefakirannya. Artinya bertambah
orang itu bertambah, asalnya ada seperti ini, lalu dapat makam wasil, pana kosong namanya. Habis itu dia nampakkan lagi kebesaran sifatnya, itu bertambah kosong terus. Tadi tambah kosong terus, bertambah kosong terus. Artinya orang itu, setiap orang itu wasil, dia akan mendapatkan sir, dan sir itu menambah lagi kepanaannya. Seperti itu. Kita ya sampai jajab namanya, jajab pijat namanya. Kalau kosong yang pertama itu adalah cuma jajab biasa, masih sadar. Habis itu pana itu macam-macam tergantung diberikan nanti kepanaannya, kekosongannya itu. Artinya kosong itu kita benar-benar melihat nanti itu kebesaran Allah Ta'ala. Susah ulun menceritakannya, tidak bisa diceritakan. Pian jangan menganggap satu kali wasil itu cuma melihat. Artinya kita kosong merasa tidak mempunyai zat, mempunyai sifat, mempunyai apa. Sampai di situ aja kada. Itu cuma tahap pertama. Nanti kita itu sebelum mendapatkan warid, kita itu kosong lagi. Benar-benar panah nanti. Panah pada sifat, kelihatan sifatnya. Nampak sifatnya. Panah lagi, terbuka rahasia sifatnya. Kosong lagi berarti. Nampak kita itu. Nampak bahwasanya kita itu benar-benar kosong. Nol. Artinya tidak ada. Berarti mati. Nah, dalam keadaan fanafillah bakabillah namanya. Adab dan cara kita berdoa baik secara zahir ataupun keadaan batin. Ya. Berdoa itu secara zahirnya diutamakan membaca bismillah di awalnya, yang kedua membaca alhamdulillah, yang ketiga salawat, habis itu baru berdoa. Itu secara zahirnya. Adapun secara batinnya adalah kita merasakan bahwasanya orang yang berdoa itu kita hadirkan, dalam artian khusyuk kita dalam berdoa itu. Yang kedua bahwasanya secara batinnya kita merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. Kita menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang kita berdoa kepada, menyatakan hak rububiyah Allah Ta'ala, hak ketuhanan Allah Ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan menyatakan diri kita fakir, berarti kita menyatakan hak kebesaran Allah Ta'ala waktu berdoa itu. Seperti itu. Itu cepat kabulnya, insya Allah. Satu kali tarik napasan insya Allah terbuka. Maksudnya kabul doa. Kalau kita sudah panah itu berarti baka, kalau guru. Iya, setiap orang merasakan panah nanti diberikan rasa pasti baka. Karena panah dan baka itu kada bisa terpisah. Arti baka itu pian kena apabila melihat diri pian ini bergerak berdiam, bukan pian merasa. Itu namanya baka namanya. Kalau panah itu pian rasa hilang dulu. Rasa lezat dia memandang setiap apapun lezat dulu. Dengan pandangannya, diliputinya kita dengan pandangannya, itu rasa itu. Nanti pian akan dipanahkan, dibakakan, bergerak dan berdiam pian, itu rasa terjali di dalam gerak dan pian, gerak pian itu namanya baka nanti. Artinya besertaan terus dia nanti. Itu namanya baka namanya nanti itu. Nah, walaupun misalnya kata-kata orang biasanya berbeda, cuma setiap orang itu kan merasakannya berbeda-beda. Tapi dalam keadaan panah itu dia rasa hilang, semua sifatnya diambil oleh Allah Ta'ala. Dia cuma melihat kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya, itu panah namanya. Tapi kalau dia bergerak nanti merasa gerak itu adalah gerak Allah Ta'ala, dalam artian sifatnya, afalnya yang dia lihat, nah itu namanya baka namanya. Mesra sudah berarti panah dan baka itu pada dirinya. Sembahyang 2 rakaat itu niatnya apa? Sembahyang mutlak. Kalau niat sunat wudu aja. Kalau hendak mengamalkan tadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru doakan ulun lakas sembuh, guru amin. Ivan Kalsil dan biar saya orang bodoh, enggak sekolah, apa pantas menuntut ilmu? Justru orang yang mengaku bodoh itu dia sudah sampai ke puncak ilmu sebenarnya. Iji Putra Kalsila. Orang yang merasa bodoh itu adalah orang yang sudah sampai ke puncak ilmu sebenarnya. Walaupun orang itu mengaji ilmu tinggi, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, tetapi kalau merasa ilmu itu berarti orang itu tidak mencapai puncak daripada ilmu namanya. Tapi setiap orang yang berilmu selalu merasa kurang, merasa bodoh, itu adalah puncak dia mencapai ilmu namanya. Assalamualaikum guru, apa bedanya ujian karena dosa dengan ujian karena Allah Ta'ala sayang dengan kita? Waalaikumsalam. Muhasabah. Ujian yang bedanya ujian karena dosa, memang kita ada melakukan dosa. Tetapi ujian yang karena Allah Ta'ala sayang dengan kita adalah orang yang taat. Orang yang taat dan senantiasa menghindari daripada perbuatan dosa lalu diuji. Itu ujian bahwasanya Allah sayang dengan kita. Sebenarnya tidak ada perbedaan sebenarnya kalau orang menyikapi. Orang yang berbuat dosa lalu diuji oleh Allah Ta'ala itu tanda Allah Ta'ala itu sayang.
Dengan ujian itu berarti Allah Ta'ala menyuruh dia kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala sayang dengan dia. Jadi orang yang cerdas, orang yang benar-benar mengerti hakikat daripada ujian, dia itu memandang semua ujian itu, baik yang berbuat dosa ataupun tidak, itu tetap memandang rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa itu diuji, berarti Allah Ta'ala masih sayang dengan dia. Kenapa? Karena dengan diuji itu dihapus dosanya. Nah, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nah itu orang itu dinaikkan derajatnya di sisi Allah Ta'ala dengan ingat dengan Allah Ta'ala. Jadi orang itu berbuat dosa itu ingat dengan Allah Ta'ala, itu adalah diuji lalu dia ingat, itu tanda bukti Allah Ta'ala sayang. Banyaknya tuh orang itu berbuat dosa tetapi tidak diberikan Allah Ta'ala hatinya tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaannya sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Tetap Allah Ta'ala itu sayang dengan orang yang ahli maksiat ataupun tidak. Apalagi orang itu ingat bahwasanya dia itu adalah berbuat maksiat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu suka dengan orang yang berbuat dosa lalu dia kembali. Itu dengan cara apa? Diuji oleh Allah Ta'ala, itu maksudnya suruh kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang berbuat taat itu pasti sudah, itu pasti untuk meningkatkan derajatnya. Kalau orang yang taat. Nah itu pujian hati. Oh ya kayak itu kagoro inggih rohana. Azwir Hamzah, terima kasih atas ceramahnya. Ada ceramah ulun. Intarela goro Kambang Kelapa. Assalamualaikum diari waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Kambang Kelapa. Ayub Jabi. Kita menyumbang mobil BPK. Kebakaran marilah. Tapi mobil bergambar stiker foto kita. Kayak apa guru itu ria kah? Seperti inilah. Ria itu kan letaknya di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Jadi tidak ada orang mengatakan ria itu di luar daripada hati kita. Cuma orang sebagian beriktirat. Bila kita menyumbang disebutkan nama ria. Sebenarnya ria itu kan letaknya di dalam hati kita. Kita bisa jadi memajang foto kita dengan mobil yang kita sumbangkan, atau kita menyumbang dengan kita sebutkan, minta sebutkan namanya dengan niat supaya orang lain mencontoh kebaikan. Itu kan ada apa-apa. Ria itu kan di dalam hati kita. Kita ikhlas tidak menyebut itu sumbangan kita, walaupun nasihat foto kita di situ, walaupun nama kita disebut, kita itu niatnya adalah supaya orang mencontoh akan kebaikan kita dan mendoakan. Bukan berarti kita itu artinya ria itu wah, asal jangan menyebut-nyebut aja itu pemberianku itu. Wa innamal a'malu binniyat, pokoknya seperti itu. Ria itu di hati letakkannya, bukan di tempat-tempat anda. Walaupun kita minta sebutkan nama kita waktu menyumbang, niatnya kan minta orang supaya mencontoh kebaikan. Ada apa-apa? Di hati kita tidak ada sebenarnya minta puji, tidak ada. Minta pandang, tidak ada. Tapi kalau niat kita itu kan untuk orang itu mencontoh kebaikan. Kita kan disuruh, barang siapa menunjukkan satu kebaikan lalu orang memperbuatnya, maka orang itu akan mendapat pahala sama dengan orang yang menunjukkan tadi. Supaya guru ujian karena dosa itu hakikatnya dari ajab neraka. Ada seperti itu. Wajarkah bila datang ujian hanya ingat Allah? Wajar aja. Karena orang itu kadang tidak ingat dengan Allah Ta'ala, sering tidak menyebut Allah Ta'ala, lalu dikasih sakit gigi, lalu dia itu sering menyebut Allah Ta'ala dengan sebab sakit Allah. Nah itu artinya Allah Ta'ala menghendaki dia itu dapat rahmat, tetapi melalui jalan yang berbeda. Mulutnya mendapat rahmat, hatinya mendapat rahmat, tapi dengan jalan sakit. Nah itu. Orang di dalam mobil itu asik bercengkrama, lupa dengan Allah Ta'ala. Ketika mobil itu kena pecah ban, semua orang ingat, ya Allah, itu namanya, itu dengan sebab musibah orang dikembalikan ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang kita ini lalai, asik dengan harta kita, asik dengan anak kita, asik dengan jabatan kita. Diberikan ujian Allah Ta'ala supaya kita kembali menyebut namanya. Artinya Allah Ta'ala itu memberi rahmat seseorang itu bukan dengan kesenangan bisa, tetapi dengan bencana, bala yang ditimpakan kepadanya, yaitu juga rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita mengerti.
Nah, seperti yang saya contohkan tadi, lama tidak berzikir dengan Allah Ta'ala. Manakala sakit bisulnya mau pecah, baru dia ingat, ya Allah, bisul, ya Allah. Nah, waktu dia tidak punya bisul, seharian tidak pernah menyebut nama Allah Ta'ala. Tetapi manakala dia karena musibah sakit gigi, karena bisulan, nah seharian dia menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa dia. Merasa dia akhirnya fakir dengan diuji tadi. Nah, seperti itu kakak Abi ya. Guru berdasarkan arti dari sir. Sir itu artinya rahasia. Sir itu didapat seseorang ketika seseorang itu benar-benar dalam hadratullah, dalam keadaan fana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti disisipkan sir di dalam hati kita. Itulah dinamakan murabbi mursyid sejati namanya. Nah, kalau bahasa kita tuh laduni namanya. Dalam murabbi mursyid kita yang membimbing sir itu kepada terhadap mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal lagi kepada sifatnya, mengenal lagi kepada afalnya, mengenal lagi kepada kebesaran zatnya. Itu sir namanya. Nah, adapun sir sebelum fana itu namanya ilham, irsad namanya. Kalau sesudah dia fana itu memang sir namanya, laduni namanya. Wallahu a'lam. Nah, sir itu tidak mudah didapat lah, tidak mudah didapat. Namanya tuh warid namanya. Warid. Orang tanpa wiritan tidak akan mendapatkan warid. Sedangkan orang berwiritan saja belum tentu dapat warid. Yaitu sir namanya. Ya, rapi isapi. Orang sembahyang Jumat terlambat datang ketika khatib hendak khutbah, bolehkah dia salat? Orang yang ketika khatib hendak khutbah itu jangan salat dulu, selesaikan dulu khatib itu menyampaikan rukun khutbahnya. Setelah dia selesai menyampaikan rukun khutbahnya, alhamdulillah, salawat, ittaqullah, baru sampian salat. Ulama mengatakan bahwasanya apabila dia hendak menyampaikan rukun khutbah, maka sampian wajib dulu mendengarkan itu rukun khutbah, haram dulu salat. Habis itu setelah dia itu menyelesaikan rukun khutbahnya, boleh nanti sampian salat, tapi salat yang ringan-ringan. Maksudnya salat yang ringan itu jangan terlalu panjang bacaannya. Fatihah saja sudah cukup, atau kuliah dengan kul huwallah saja ayatnya. Terima kasih yang memberi ulun kalung. Masalah Al-Fakir, terima kasih. Terima kasih yang memberi kalung lah Al-Fakir, sama terima kasih. Dan banyak rega. Kayak apa masalah nang bila orang itu mau khutbah sudah sembahyang sunat haram jar. Ya itu tadi. Nah, sama di atas tadi. Yang haram itu ketika orang menyampaikan rukun khutbahnya, baru haram. Setelah itu enggak. Kayak apa masalah nang bila orang mau khutbah sudah sembahyang sunat haramnya. Nah, itu sudah menjelaskan tadi di atas lah. Baiklah, yaitu ketika orang menyampaikan rukun khutbahnya, didengar dulu rukun khutbahnya. Nggih. Itu ada urutannya lah mengatakan itu. Nggih, jadi menjelaskan seperti itu urutannya. Maksudnya haram itu ketika menyampaikan rukun khutbah. Guru izin batakun mimpi masalah jodoh. Terima kasih Mustafa. Binian sampai 3 kali, apa itu guru? Mimpi masalah jodoh binian sampai 3 kali, apa itu? Maksudnya jodoh apa itu? Mimpi 3 kali ketemu jodohnya kah? Biar perjelas pertanyaannya. Kayak apa orang yang baik terkadang cepat diambil Allah Ta'ala, tetapi kalau orang yang suka maksiat panjang umurnya. Ya, orang yang baik itu diambil oleh Allah Ta'ala cepat, berarti Allah Ta'ala sayang dengan dia. Takut Allah, bukan takut, berarti kedepannya di dalam ilmu Allah Ta'ala orang itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, berarti itu. Adapun orang yang maksiat di panjang umurnya itu berarti diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk bertafakur, untuk bertaubat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia itu mungkin bisa bertaubat nanti. Sama dengan orang yang baik diambil cepat Allah Ta'ala, tidak mau hambanya ini nanti ya di zaman nanti tergelincir di dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi kita wallahu alam, begitu juga dengan orang yang ahli maksiat. Kenapa panjang umur? Nah, itu karena mungkin beri ke Allah Ta'ala kesempatan untuk bertobat. Nah, yang baik diambil Allah Ta'ala ingin cepat dia itu bertemu dengan Allah Ta'ala. Bisa juga orang ahli ta'at itu biasa berdoa. Biasanya, kalau panjang umur ini tidak dalam keridaanmu, ambillah umurku, ambillah hidupku. Seperti itu biasanya orang yang taat itu. Karena di dalam orang yang taat itu biasanya ada khauf, ada takut dia menghadapi sesuatu, takut dia tergelincir, sehingga dia minta cepat, minta panggil, ingin ketemu dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi itu perasaan orang sufi biasanya seperti itu.
Dia takut mudarat, langsung dia memintakan agar umurnya diambil. Sama dengan Ashabul Kahfi. Manakala diketahui oleh orang lain, nah itu mereka meminta mati, minta diambil oleh Allah Ta'ala. Dan beberapa ulama seperti itu biasanya, para wali-wali. Manakala diketahui orang makam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mujahadahnya itu terganggu, maka dia minta ambil dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ulun perbanyak haji, mudahan dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Mantanku, terima kasih, masya Allah. Rakam yang menjadi hijab kita apa aja guru? Ya semua rakam yang menjadi hijab kita itu. Hingga kalau pian menyatakan mim ha mim dal Muhammad alif lam awal lam akhir Allah pada diri pian. Pian merasa makan itu tanpa bisa memanakan, itu hijab namanya. Pian berduduk di rakam terus, itu pian terhijab. Terhijab pian. Hingga pian merakam diri pian di Muhammad tanpa bisa memesrakannya, itu jadi hijab pian. Tapi hilangkan Muhammad itu. Hingga karena Muhammad itu kada zahir kecuali ada apal dan sifat Allah Ta'ala. Panakan aja pada sifat dan apalnya. Langsung musahadakan. Yang musahadah adalah Nur Muhammad atau majhar kenyataan Nur Muhammad. Itu panakan pada Nur Muhammad yang namanya Muhammad. Muhammad itu tidak bertulisan lagi. Yang ada adalah Nur Muhammad tanpa tulisan lagi, namanya Ahmad. Ahmad itu tidak ada kecuali adanya Allah Subhanahu wa taala. Hilang akan Ahmad itu. Yang ada ini majhar kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Jadi pian kada betaham di rakam. Tapi pian belajarlah memanakan di rakam itu. Memanakan di rakam itu, musyahadah di rakam, memanakan di rakam. Itu pian harus belajar dengan guru yang benar-benar menyatakan dari rakam itu. Menyatakan dari rakam itu seperti ini. Mesraknya itu seperti ini. Cara memasrakkannya itu seperti ini. Itu kalau pian direkam, supaya rakam itu hilang, yang timbul yang menjadikan itu rakam tadi. Nah, Kamaluddin, Masrudin, itu harus pian belajar bujur-bujur. Kalau bertahan direkam. Guru kayak apa agar tetap istiqamah rajin beribadah, karena kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Istiqamah kan yang pian amalkan tuh, itu istiqamah tuh. Apabila pian nanti merasa kurang kalau pian tidak melakukan amaliyah pian itu, berarti pian sudah masuk ke dalam makam istiqamah. Contoh misalnya, pian itu mengamalkan istiqamah sembahyang berjamaah. Nanti pian kalau sembahyang sendiri itu rasa ganjil, rasa kurang, maunya berjamaah. Nah itu pian itu berarti sudah masuk kepada makam istiqamah sembahyang berjamaah itu. Jadi apa maksudnya? Dikarasi dulu awalnya, diistiqamahkan dulu, baru seseorang itu bisa masuk ke makam istiqamah dengan sebab istiqamah itu sendiri. Inisial guru doakan ulun supaya kawa babi ini doa, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Izin bolehlah Ustaz nanya, kalau salat boleh ingat artinya bacaan salat? Boleh tanya Ustaz, kalau salat boleh ingat arti ya bacaan salat? Boleh, enggak apa-apa, bagus lagi. Nggih. Tahap awal seperti itu ya, kita ingat bacaan artinya. Batakun lagi guru, nggih kada apa-apa. Nah, tarikah apa yang paling lakas menuju ma'rifat? Tarikahnya musyahadah. Tarikah itu semuanya bagus. Tarikah itu semuanya bagus. Tapi di antara tarikah itu mengamalkan tarikah dengan musyahadah, dengan muraqabah. Kenapa? Karena orang yang menjalani tarikah berarti dia menjalani salik. Orang yang menjalani salik itu atau muridin itu pasti dalam keadaan senantiasa musyahadah dan muraqabah. Pian amalkan tarikah tetapi sambil musyahadah dan muraqabah. Itu jalan yang paling cepat untuk mencapai ma'rifat. Nah, orang menjalani tarikah itu ingatkanlah, kalau runtun makan. Orang yang menjalani tarikah berarti orang itu disebut namanya salikin, muridin namanya. Nah, orang yang muridin dan salikin ini pasti dalam keadaan musyahadah dan muraqabah. Arti musyahadah senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di waktu dia menjalankan tarikahnya ataupun di luar menjalankan tarikahnya. Dalam hasil 24 jam dia itu mengusahakan senantiasa musyahadah, menyaksikan kebesaran sifat Allah Ta'ala, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi mengamalkan tarikat itu dinamakan orang salikin. Salikin itu dalam keadaan hatinya
yaitu senantiasa musahadah dan muraqabah. Bagaimana supaya dia tetap musahadah dan muraqabah? Berkhalwat, berujlah. Jadi kalau pian mengamalkan tarikat tapi kada berujlah, amalkan dia dulu tarikat. Nanti tarikat sampian itu akan membawa pian kepada ujlah namanya. Ujlah jahir dan ujlah batin. Baru pian mendapatkan makam ma'rifat nanti. Kalau diberi. Tapi biar pian sudah asing dengan orang, artinya merasa asing, berkawan rasa asing, itu berarti pian masuk ke makam tajrid namanya. Mau berujlah sudah sampian. Nah, panjang perjalanannya Johan Banjarlah. Itu yang ulun katakan dulu. Memakai uang dari juara kontes burung untuk keperluan burungnya gimana guru? Kada apa-apa, kontes itu kan apabila uangnya itu dari hasil kumpulan orang itu lalu dikasihkan lagi, itu baru haram. Kalau kontes itu ada pihak ketiga yang menyumbang atau memberi hadiah bukan daripada hasil pendaftaran, maka uangnya halal aja. Kada apa-apa, muhasabahlah. Ya, ulun sudah jalan 2 bulan talak. Nah 2 bulan ya. Amun sudah habis idahnya talak 1 tuh 3 bulan. Talak 1, talak 2, talak 3 sama aja masa idahnya. Pada 3 bulan juga masa suci. Jangan dihitung haidnya lah. 3 bulan masa suci. Kalau ditambah haidnya berapa haidnya? Misalnya sebulan itu 5 hari. Berarti 90 hari tambah 15 hari. Nah berarti berapa tuh? 105 hari masa idahnya. Jadi 3 bulan itu maksudnya jindan lah, ada jindat lah, itu masa sucinya. Jadi pian ditalak 1, talak 1. Talak 1, berarti pian itu menyelesaikan masa idah 3 bulan masa suci. Artinya tidak termasuk haid. Tidak termasuk haid 90 hari. Kalau dalam sebulan itu pian haidnya 7 hari, berarti kalikan 3, 21 tambah 90 masa suci tadi. Berarti 115 hari atau 16 hari. Seperti itu. Lah menghitungnya. Jadi selama 100 berapa hari tadi? 115 hari atau 120 hari. Itu pian boleh aja rujuk dengan laki. Itu jatuhnya talak 1 aja. Tetapi kalau laki sampian itu mengatakan engkau aku talak 3, itu langsung jatuh talak 3. Tidak boleh rujuk kecuali memenuhi 5 syarat nanti. Baru boleh dia rujuk dengan istrinya. Guru, apa hukumnya amun almarhum orang tua dulu waktu masih hidup berwasiat rumah jangan dijual? Nah itu jangan dijual rumahnya, itu wasiat berarti. Rumah dengan dijual. Artinya jangan dijual ke orang. Kalau jangan dijual ke orang, pian itu ada dan sanak pian yang mau mengganti yang hak warisnya. Pian misalnya bertiga hak warisnya tuh. Lalu seikung yang mendiami. Aku hendak mendiami rumah abah ini karena kada boleh dijual. Nah karena pian ada hak di situ, hak pian ada di situ, pian minta rumah itu dinilai berapa. Lalu yang hendak mendiami rumah di situ dia mengganti. Misalnya haknya itu adalah rumah itu nilainya 90 juta. Nah berarti yang berdua yang kada mendiami ini dia dapat 60 juta. Yang mendiami ini kan sudah dipotong 30 juta. Jadinya itu barinya 30 juta seorang. Rumahnya tidak terjual, tetap dengan anaknya. Diganti maksudnya tuh. Kalau anak ada dijual, wasiat itu biar tetap rumah itu tidak terjual. Nah, ada seorang itu kalau kita dekat ada mencium wangi-wangian, penjual hati. Ada seseorang itu kalau kita dekat seseorang itu ada mencium wangi WA. Wangi-wangian mungkinkah? Apakah haram kita menciumnya itu? Kada. Kalau orang apik kada mau. Tapi orang biasa itu memang kada bisa, namanya kita berhindar. Guru izin kenapa mayakin hati kalau kita ragu-ragu dengan kehalalan duit yang kita dapat dari gawean kita. Kayak Pak meyakini hati kalau kita ragu-ragu dengan kehalalan duit kita yang kita dapat dari gawean kita. Gawean pian apa dulu? Bila gaweannya tuh halal aja duitnya tuh. Kada usah duit nih bos nih datangnya dari mana, dah usah pian pikirkan. Apabila gawean kita itu halal dan pekerjaan yang kita kerjakan itu halal, dalam artian kada haram, kada membuat minuman tuh. Nah, maka hukumnya duit itu sudah yakin bahwasanya itu adalah halal. Jamilatun hasanah.
Pujian hati kalau kita dekat wangi-wangian dan bermacam-macam bau wangi dan lewat visi tembus juga itu. Apa itu puji-pujian hati? Betul? Apa maksudnya tuh diulang lah? Nggih pujian hatilah. Habis idah satu, habis idahnya talak satu tuh 3 bulan tanpa rujuk kayak apa kelanjutannya? Kalau tanpa rujuk sampai 3 bulan lebih tadi kan, itu pian nikah bahasa. Kalau habis masa idahnya nikah bahasa. Kalau sebelum habis masa idahnya itu pian kada perlu nikah. Cukup bilang suaminya, aku kembali kepada engkau wahai ayangku. Nah itu sudah sudah rujuk. Tapi kalau liwat itu masa idahnya pian harus nikah lagi bahasa dengan suami tadi. Guru 4 batakun cara meyakinkan kita inya jodoh kita. Sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah. Arti membesarkan gimana guru? Membesarkan gimana guru? Membesarkan itu artinya mengagungkan. Kita melihat pohon misalnya, membesarkan itu, wah mahal luar biasa Allah Ta'ala nih. Menjadikannya ini dari biji menjadi tumbuh, jadi berbunga. Macam-macam kita tuh memusahadakannya, mentafakurkannya namanya. Mengagungkan tuh dengan cara musahadah, yaitu mentafakurkannya namanya. Apa caranya? Oh ulu ini bisa bergerak, oh kulit ulu ini bagus. Nah itu kita ingat siapa yang menjadikannya. Aku ini bisa berbicara, ada orang kada bisa berbicara, aku bisa melihat. Itu mengagungkan namanya, dilihatkan macam segala. Itu mengagungkan namanya. Artinya menumbuhkan di dalam diri kita ini berhajat kepada Allah Ta'ala, lalu timbul namanya jalalullah, kebesaran Allah Ta'ala di dalam hati kita dengan memandang apa? Memandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Di mana? Di setiap yang kita pandang. Kita pandang kesempurnaan Allah Ta'ala menjadikan alam itu membesarkan namanya. Lalu timbul kesempurnaan Allah Ta'ala. Lalu timbul di dalam hati jalalullah namanya, kebesaran Allah Ta'ala. Bang Bica, terima kasih. Masya Allah. Guru bolehkah naik lah? Bolehlah naik sebentar. Mau ada yang ditakuni? Ya, boleh. Pujian hati. Pujian hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak apa kabar guru? Hah? Ya apa kabar? Baik ya, ayo langsung aja karena banyak pertanyaan orang yang mau ditanyakan apa. Kalau batakon nih, ini ada seseorang. Kalau orang dekat tuh mencium wangi-wangian, tapi wangi-wangian tuh beda. Dicium dari badannya nggak ada wangi. Tapi kalau kita dekat wangi-wangian, terus dia diukul juga tembus wangi itu. Jadi Setiap apa? Setiap apa? Kan ini ada seseorang. Kalau kita dekati seseorang itu, maka wangi-wangian itu ada guru seperti dupa, kayak garu. Nyata wangi-wangian yang bagus lah, tidak mengandung alkohol guru. Berganti-ganti guru. Jadi di telepon, kalau kita telepon dia itu juga tembus wangi-wangiannya itu guru. Jadi itu tuh makam apa guru? Tidak ada punya makam apa-apa, tapi itu keistimewaan aja diberikan. Maksudnya orangnya itu kalau kita telepon tembus wangiannya dari orang itu. Berarti bukan dia yang istimewa, yang menelepon yang istimewa. Sampian bisa enggak? Bisa enggak menanyakan, sampian mencium dah tuh. Aku ini mencium bau dari sempian itu wangi, misalnya. Mencium dari sempian wangi. Tanyakan dia mencium enggak? Katanya dia tidak mencium. Berarti sampian yang istimewa. Orang menelepon, wah sampian ini wangi betul. Katanya aku enggak aja katanya. Berarti bukan dia yang istimewa, tetapi sampian yang menelepon yang istimewa. Seperti itu. Karena apabila keistimewaan itu ada pada orang itu, dia mengetahui keistimewaan dia itu memang istimewa dia berarti. Sampian misalnya berhadapan dengan saya, sampian melihat saya ini keadaan saya seperti ini. Wah ada Bang Guru di belakang pian ada makhluk. Saya enggak melihat. Nah berarti sampian yang istimewa, bukan orang itu yang istimewa. Itu keistimewaan.
yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap seseorang. Seperti itu. Berarti Jadi ada keistimewaan. kelebihannya lah pada yang lain. Iya, berarti dia yang istimewa, bukan orang yang istimewa. Nah itu. Orang yang Kadang memegang seperti itu lah, itu. Guru lah. Berarti kan Iya. ini makam panah apa kayak apa, Guru? Enggak, belum. Belum Enggak lah. ada. Itu keistimewaan. Keistimewaan itu diberikan di masa orang masa salik masih. Nah, sampian biasanya orang ini pian dalam keadaan berwiritan, itu pian bisa melihat sesuatu, itu diberikan Allah Ta'ala memang seperti itu. Ada juga yang tidak diberikan. Jadi tergantung mujahadahnya, tergantung Allah Ta'ala memberikan keistimewaan dikala seseorang itu berwiritan. Itu namanya termasuk warid. Tetapi warid di sebelum dia panah. Jadi pian itu di dalam masa kita berwiritan itu macam-macam diberikan ujian Allah Ta'ala. Antaranya adalah kesenangan, terbukanya kasab, terbukanya pendengaran kita. Ada juga berupa sedih, hartanya hilang, istrinya minggat, macam-macam. Istrinya pemamaian, anaknya bandel. Itu semua diberikan kepada orang yang lagi menjalani jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Dua belah itu sakit, nyaman itu pasti ada. Nah, itu. Kan harus tahu itu. Alhamdulillah itu seberitaan seperti itu. Kira-kira paham dan kalau menjawab punya yang lain dulu lah. Terus. Aku nakan dulu, Guru lah, daripada kita bingung lah. Kita supaya jelas dan paham. Nah, supaya tahu kita. Kalau tidak menjalani pian kada tahu nak. Harus menjalani dulu. Jalani dulu baru pian tahu nanti. Itu pun kalau diberitahu seperti ini nanti pian sudah tahu kan. Kalau belum beritahu, sebenarnya itu kada boleh diberitahu. Tidak boleh karena pian nanti karena sebenarnya tidak boleh. Saya maksudnya memberitahu itu tidak boleh sebenarnya. Pian jalani aja nanti pian terbuka sendiri nanti. Nanti tahu sendiri. Kalau punya murabi nanti diberitahu murabi. Murabinya tidak beritahu biasanya. Tapi karena itu perjalanan pian jalani aja misalnya orang itu. Berarti orang itu tuh kan seseorang itu tuh Guru disembunyikannya, ibaratnya pura-pura kada tahu aja nya dari dia tuh kan nanunya nih. Apa orang itulah kalau pengen mendapatkan sir dari Allah Ta'ala, itu harus bisa menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau kada dia itu kada amanah berarti lagi. Kecuali sudah wasil, kada apa-apa dia menceritakan. Kalau sebelum wasil, apapun yang terjadi, misalnya dia melihat seseorang itu berubah jadi binatang, atau mendengar rumput berbicara dengan dia, atau batu mengasih salam kepada dia, atau dia mendengar batang tubuhnya berwiritan, berzikir, dia bisa menyembunyikannya. Jangan diceritakannya. Kalau diceritakannya berarti dia mengharap pujian orang. Langsung otomatis dia terhijab. Langsung dicabut keistimewaannya itu. Langsung dicabut. Jadi pian harus bisa menyembunyikannya. Beramalia itu walaupun kita sekalambu dengan bini, kita kada boleh menceritakan amalia batin kita, perasaan kita, musahadah kita di setiap waktu udah usah diceritakan. Karena itu rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan rahasia supaya kita tuh menjadi orang yang amanah, yang dititipkan ilmu rahasia oleh Allah Ta'ala. Nah buktinya kita kada menceritakan. Kalau ada sesuatu kada mengeluh. Kada mengeluh biasa aja. Biasa aja. Karena kita ini di makam musahadah. Namanya di makam kita itu memasrahkan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menguasai diri kita. Jadi kada perlu kita menceritakannya. Kada perlu kita mengeluh. Karena kita sudah mesra dengan ilmunya Allah Ta'ala. Tahap kita meyakinkan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita. Kada perlu orang lain tahu. Cukup Allah Ta'ala yang tahu. Kita merasa kuat, tidak perlu kita merasa kuat. Karena kudrat Allah Ta'ala lah yang kuat. Kita tahu. Jadi apa yang kita sembunyikan tidak ada. Jadi di dalam kita mujahadah itu senantiasa kita itu bertakluk di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Tidak ada kita merasa apa-apa. Selalu seperti itu. Makanya ulun katakan, orang yang dalam salik itu senantiasa musahadah, murakabah. Sebenarnya intinya itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan musahadah yang mandang ini. Selalu menyaksikan apa yang di pada diri kita. Mampu kita itu berdua terus dengan Allah Ta'ala. Itu musahadahnya. Bukan berarti musahadah memandang. Ini enggak.
Musahadah itu mampu kita itu tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Kita misalnya sedih, cukup Allah Ta'ala yang mengetahui kesedihan kita. Cukup kita berpegang dengan Allah Ta'ala. Itu musahadah. Kadang mesti kita berpajam setiap hari. Enggak. Anut Yang ibaratnya ada pada diri kita ini, nah kita taklukakan semua. tinggal Apa yang di dalam hati aja kita lah. bergeritik sesuatu yang tidak baik, kita tahu bahwasanya diketahui Allah Ta'ala. Seperti itu jalannya lah. Tinggal Musahadah meyakinkan aja lagi guru lah. memesrakan. Nggih. Mesra dulu nanti baru yakin dia. Kalau kada mesra kada yakinnya. Nggih. Memesrakan, merasa makan baru yakin. Nggih. Nggih, itu aja guru lah, minta rela minta maaf dulu na banyak-banyak Iya. terima kasih dulu lah. Salah. Iya ya. Ulun turunkan dulu. Ulun sambil menjawab pertanyaan orang. Soalnya bila ulun menaikkan orang, ulun kada kawa menjawab punya orang, kada nyaman. Nggih. Nggih. Nggih, makasih dulu ulun tur. Iya, anak lulus SD kata bapak, mondok gratis dia dengan ulun. Zaibuddin Arsyadi. Hadir kanda saya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah khair, masya Allah. Ini ada keliong kayaknya. Musahadah terus, mun kada begawi kayak apa? Begawi itu tetap musahadah. Jangankan begawi waktu guringin kalau bisa musahadah. Karena bila sudah musahadah terus itu kanda gokonglah sampai ke guring ini terbawa. Sampai teguring terbawa nanti. Itu. Mun kita itu sambil begawi kada musahadah, berarti kita itu kada lepas daripada kita tuh mujahadah. Riyadhah namanya. Latihannya seperti itu terus. Makanya kita harus mengerti lah kanda gukung lah. Arti nang takluk ilmu tuh. Takluk kudrat tuh. Kita harus memusahadahkan bahwasanya kita kada kau begawi. Kecuali dengan kudratnya, dengan pertolongannya. Itu merasa diliputi terus. Setiap kita bergerak, semakin banyak bergerak, semakin tinggi nilai musahadah kita. Seperti itu. Kanda gukung lah. Jangan pian lepasakan dalam waktu salikin ini. Dalam berjalan ini. Karena pian kan waktu begawi itu pian bisa jajab diberikan Allah Ta'ala. Nah waktu pian musahadah kan itu namanya pian salikin namanya. Berakhirnya manakala kita itu kita merasakan waktu begawi itu kita tajali. Di waktu kita begawi itu. Jadi orang tajali itu kan mesti harus di kamar berkhaluat. Enggak. Apabila dia waktu berjalan dia musahadah. Itu bisa aja timbul nanti. Panah itu di waktu dia berjalan. Berkendaraan. Seperti itulah. Salah orang menafsirkan waktu sembahyang aja ingat dengan Allah Ta'ala itu salah. Waktu berpandir, duduk, bergerak, berdiam, dimanapun. Itu namanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Menjadikan kita dan takluk kudratnya itu dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, baik memandang, mendengar, itu semuanya ditakluki kudratnya itu. Tinggal kita itu merasakah kudratnya itu atau kada. Kalau kita yang merasa kita nambah isi kudrat, bergerak, berdiam, berarti kita terhijab dengan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun tadi. Karena itu jangan sampai kita terhijab itu. Di waktu makam kita ini musahadah itu kada bisa lepas kita. Jangan pian lepasakan musahadah itu pian namanya kada bersungguh-sungguh namanya. Kada mujahadah dan kada riyadhah. Makanya orang itu bisa berkhaluat itu untuk menemantapkan itu. Musahadah dan mujahadahnya itu dan riyadhahnya itu berkhaluat. Makanya dia itu berkhaluat itu biar kada berwiritan. Yang penting dia meyakinkan gerak dan diamnya. Nah itu zikirnya. Sabarataan itu tidak bisa dilakukan kecuali izinnya Allah Ta'ala. Kecuali ditakluki kudratnya, iradatnya, ilmunya. Wallahu alam. Terus seperti itu nanti pian akan dibukakan aja caranya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musahadahnya itu. Anda gokonglah. Guru 4 batakun ada anak beda bapak beranak berhaklah. Beda bapak berhaklah warisan dari saudara tiri yang beda abahnya. Kalau kada dari abahnya kada berhak. Yang misalnya dari bawaan mama tiri. Beda abahnya kada berhaknya. Yang karena ada anaknya, anak yang dari bapak misalnya bapaknya meninggal. Ada perempuan itu membawa anak. Tapi misalnya perempuan atau laki-laki tetapi bukan dari bapak yang meninggal kada berhak. Walaupun misalnya jauh anaknya itu kada pernah dipeliharanya, lalu bapaknya meninggal, ini berhak dapat warisan. Mantan kowe. Ujib haru hadir.
Insya Allah 2 hari lagi ke Sukamara hijrah kanda. Masya Allah. Minta doanya kanda semoga taubat ulun diterima. Kalau nya ke Sukamara melewati ulun, parak dengan ulun. Nggih, kecuali pian lewat Pangkalambun. Kalau ini Pangkalambun berarti ada terlewati rumah ulun. Kalau nya ke Sukamara lewat Lamandau melewati rumah ulun. Masya Allah. Mengintai di dalam diri kita ini kayak apa guru? Ya musahadah tadi namanya Bunda Mujagamutlah. Mengintai di dalam diri itu kita melihati terus, merasa diliputi terus kita ini oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu namanya mengintai. Kita bergerak, kita intai. Maksudnya kita rasakan, kita perhatikan. Gerak dan diam kita tuh namanya mengintai, namanya Bunda lah. Ini. Nah itu pian harus mengerti itu. Musahadah itu panjang banyak caranya. Ini. Orang itu jangan satu aja pian, tapi kita pian sudah terbuka nyaman, nah itu sudah. Kalau sudah bisa terbuka futuhat itu paling nyaman pian musahadah. Yang paling manis karena bukan seperti yang dikatakan guru kita. Asalnya kita tuh menuruti perkataan guru kita. Musahadah itu seperti ini. Tetapi setelah terbuka kita diberikan cara musahadah oleh orangnya langsung. Bahasa kita tuh mon pian tuh jar orang, jar petunjuk orang pian tuh kalau hendak bertemu gubernur. Nah melalui ajudannya ini dulu, seperti ini dulu. Itu tata cara ilmiah. Tetapi kalau pian sudah bertemu dengan gubernurnya, kada usah melalui satpam itu gin jersiden. Kayak ini aja caranya, kayak ini aja caranya bertemu aku. Nah itu kalau orang musahadanya sudah wasil nanti Bunda Muzagamutlah. Jadi pian kada intai kayak apa, mengintai diri kita. Musahadah seperti ini nanti memperhatikan diri kita. Namanya musahadah itu mengintai. Mengintai, memperhatikan diri kita. Menerbangkan gelas dan lain-lain. DLL itu bahagian dari karamah kada. Ada. Bisa jadi istidrat itu. Kalau pamir berarti istidrat namanya. Karena orang yang karamah itu dia malu menampaikan karamatnya. Terkecuali itu atas izin Allah Ta'ala. Sir untuk membuktikan bahwasanya dia itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Kalau kada mau dia menampaikan karamatnya. Karamat itu ingatkanlah terjadi ketika orang itu benar-benar dalam keadaan jajab. Jajab dalam artian dia itu benar-benar panah terhadap Allah Ta'ala baru jadi karamat namanya. Kalau pamir-pamir di pasar itu lain istidrat itu berarti. Istidrat. Itu nanti perbedaan lah. Perbedaan antara karamah. Orang yang mempunyai keistimewaan karamah itu jarang menampaikan karamahnya terkecuali sama Nabi itu juga. Mukjizat kada bisa ditampaikan. Terkecuali ada sesuatu yang mendesak sehingga orang itu bermohon kepada Allah Ta'ala dalam keadaan panah pasrah kepada Allah Ta'ala lalu diberi irsyad warid di dalam hatinya untuk menampaikan, membuktikan kekeramahan dia. Kalau tidak bisa. Nah itu bisa masuk sihir nanti, istidrat namanya. Wallahu alam lah. Cuma karamat itu tidak terjadi spontan. Misalnya aku hendak menerbangkan ayam, enggak. Aku hendak menerbangkan gelas, itu istidrat itu. Akuannya ada. Apa amalannya supaya rezeki berkah? Berkah itu banyak disedekahkan. Kalau punya harta banyak dijakati, itu berkah namanya. Bolehlah guru qabliyah subuh diganti qadaan. Boleh benar kada Bapak? Ini kornain boleh aja kada Bapak. Bolehlah qabliyah subuh diganti qadaan. Boleh aja keadaan subuh misalnya. Bagus kada Bapak. Guru zuhur artinya, zuhur itu artinya nampak terang. Jam berapa dah? Parak dua zuhur lah. Ini siap guru. Assalamualaikum guru kayak apa supaya dapat sir lagi karena tak kisahkan karena disengaja. Kembali aja seperti awal. Kembali seperti awal. Kembali seperti awal bertobat, minta ampun. Tambah tawakalnya kepada Allah Ta'ala, tambah kita itu senantiasa musahadah, tambah kita itu mujahadah lagi, benar-benar. Gubernur Bibinian bolehlah. Kalau ada lagi yang hebat daripada Sidin boleh aja. Hingga kepemimpinan itu kan sekarang ini kalau secara Islam memang kada boleh perempuan. Tetapi dalam kategori misalnya tidak ada lagi yang sehebat beliau, semampu beliau. Itu tidak ada laki-laki yang mampu misalnya, tidak ada lagi yang hebat atau tidak ada lagi yang
secara adminnya mampu seperti beliau, ya itu berarti beliau adalah berhak seperti itu, berarti jadi pemimpin. Tetapi seandainya ada juga orang yang mampu, orang yang bagus, orang yang hebat juga sama dengan beliau, itu bagusnya laki-laki, karena itu disuruh laki-laki jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Itulah. Jadi kita harus memilihat juga. Tetapi negara kita ini kan demokrasi, bukan negara agama. Jadi seperti itu. Yang diterapkan adalah hukum demokrasi. Jadi hukum demokrasi ini siapa aja yang bisa, yang mampu, yang itu berkompetisi, ya silahkan siapa yang terpilih, wallahu alam. Karena bukan Islam. Kalau Islam pasti yang mendaftar pun tidak diizinkan perempuan. Walaupun itu misalnya adalah kesetaraan terhadap perempuan, tentu tidak diizinkan. Kenapa? Iya, karena agama melarang. Tapi negara kita kan bukan negara agama. Guru kayak apa supaya jualan kita laris lawan payu lagi? Masalah siap. Enggak. Akeng. Komandan Polres siapa nih? Kapolres. Lama dah ke Kapolres nih masalah. Guru gimana caranya mengakhirkan kembali dalam hal urusan dunia? Chat ya, makasih. Guru gimana caranya? Cara menggairahkan kembali dalam hal urusan dunia setelah belajar ilmu hakikat. Apanya itu musahabah lah. Orang belajar ilmu hakikat itu sebenarnya lah bukan berarti meninggalkan dunia, tidak, tetapi memandang hakikat yang sebenarnya daripada dunia itu. Itu orang yang benar-benar artinya belajar ilmu hakikat itu apa tuh? Menggairahkan kembali dalam urusan dunia. Itu berarti salah tuh, bisa belajar ilmu hakikatnya, tapi bisa juga benar. Karena seperti ini, orang yang belajar ilmu hakikat itu waktu dia menjalani, maksudnya masalah lejat-lejatnya belajar ilmu hakikat kayak bergairah menjalani menjalani kehidupan dunia. Hendaknya tuh bertemu terus dengan Allah Ta'ala, hendaknya tuh beramaliyah terus dengan Allah Ta'ala. Nah itu pian kembalikan kepada musahadahnya yang dikuati. Jadi nanti semakin banyak pian urusan dunianya, semakin kuat musahadah pian. Nah itu hakikat musahadah pian nanti akan keluar nanti itu. Tahapan pertama memang kayak itu biasanya. Tahapan pertama kalau kita belajar ilmu hakikat. Masya Allah. Masya Allah. Ini akeng. Banyak-banyak. Guru saat kita bertafakur awak kita rasa hendak maladum, hendak pecah itu kenapa guru? Nah itu pian hati. Ini kada tahu loh itu. Bukan kada tahu itu seperti ini. Karena awak kita itu misalnya hendak maladum, hendak pecah itu bukan seperti itu biasanya. Pian itu adalah pajar MCR. Misalnya di dalam hati ini kan mengguruh biasanya tuh. Nah itu seperti itu. Tapi mengguruhnya itu seperti mangkal lah bahasa kita itu. Ada sesuatu yang hendak keluar di dalam hati kita. Nah itu pian harus menuruti itu. Yang di dalam hati pian itu. Pajar maklah. Bukan berarti hendak maladum. Tetapi pian itu ada sir yang di dalam hati pian ini seolah-olah mau keluar. Senang. Seperti orang senang itu nah. Seperti itu. Nah itu tandanya pian itu hendak terbuka namanya. Hendak terbuka sirnya. Kalau nang hendak maladum itu kan tahu loh. Tapi kalau kita ini rasa senang. Rasa tajali terus asalnya itu. Rasa senang, rasa dekat itu baru namanya hendak pana pian itu, hendak tenggelam di dalam sirnya, hendak tajali kalau bahasa ulun nyambatnya lah mengatakannya. Karena kita berwiritan itu kan nanti merasa dekat kita, langsung merasa senang, merasa bangga, merasa pokoknya dekat bang. Nah itu mungkin maksud pian seperti itu, hendak meladum. Itu hendak terbuka futuh namanya. Sirnya sudah masuk. Iya, pada ulun masih belum juhur lah. Bang Bica, terima kasih, masalah. Mbak Ayu, pamit mau salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Assalamualaikum guru, banyak apa guru lepas dari posisi kasab? Guru lepas, kayak apa guru lepas dari posisi kasab melihat sifat serta wajah binatang? Itu kan ada bapak, pian terus saja lembahlah.
lemahlah. Itu terus dia pian berwiritan, nanti tertutup sendiri. Nah, itu tertutup sendiri. Nanti dia akan tertutup sendiri, melihat orang, mendengar orang, nanti dengar binatang berbicara. Itu memang keistimewaan waktu kita berwiritan. Kalau seandainya tidak berwiritan, nah nanti baru pian namanya konsultasi dengan guru. Kalau itu tidak daripada hasil wiritan. Izin bertanya, kalau boleh kalau suami terus ucap kata cerai kalau lagi berantem, hukumnya jatuh talaknya. Ini walaupun lagi berantem. Guru 4 batakon orang yang suaminya meninggal sampai berapa hari idahnya? 4 bulan 10 hari. Nur Hayatilah, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, iya 4 bulan 10 hari. Mohon doanya luas rezeki, amin. Enggih. Ageng. Masya Allah. Bagaimana caranya guru menyedekahkan surah Al-Fatihah kepada suami supaya ampih yuduin len. Nah, itu namanya. Sebutkan namanya. Sama pian baca Yasin kan? Sebutkan namanya. Mudah-mudahan si Udin bin Anang ini ampih. Artinya dia itu bejudi. Fatihah. Mudahan dengan berkat Fatihah si anu ampih bejudi. Siap guru ya, Masya Allah. Nah, berarti sejam dahulu nih. Ada dari TikTok ya nih. Nah, iya sejam. Siap. Rudiansah. Guru ulun asik dalam musahadah itu kadang-kadang begawi atau perbuatan jahil ulun lupa itu kayak apa? Iya karena asik seperti itu. Itu namanya terbuka, namanya gokongai. Kita tuh asik karena kita sudah mesra dengan melihat apalnya. Seperti itu, memang seperti itu. Asik bersepeda kada kerasaan sejam, duduk kada kerasaan sejam. Ini sama orang main catur juga bilangnya asik main catur itu 2 jam kada kerasaan, orang ajan gini kada mendengar, lapar gini kada mendengar. Itu namanya kita tuh asik, sudah merasakan namanya terbuka, namanya terbuka pintu hati kita diberikan namanya kelejatan, sudah memandang dengan gawian kita tadi. Asik nanti. Kadang kita tuh begawi itu kadang ya kada ingat bahasa kita tuh, kada ingat kita. Bukan kada ingat Bang, cuma asik tuh Bang, bukan berarti kada ingat. Orang asik itu kan ingat aja. Cuma dia tuh asik Bang. Jadi seolah-olah lupa padahal tidak lupa. Makanya ujar ulun, kanda gokong lah. Kadang-kadang kita itu di tahap panah pertama awal kita terbuka, kita sadar aja. Biar siapa kada sadar. Biar orang panah itu kada sadar, ya sadar kita. Akal basariah diambil tuh kada sadar lah. Iya, akal basariah kita diambil diberi keasikan tadi, yaitu jatnya yang memandang jatnya, yang sifatnya memandang sifatnya, apalnya memandang apalnya. Itu yang menjadikan kita asik. Kita tuh terbuat di dalam situ. Jadi kita tuh asik. Menjual tahi kambing boleh lah, kada boleh. Menjual tahi kambing, tahi ayam kada boleh. Lalu kayak apa? Itu kan najis barangnya. Menjual upahnya aja. Upah mengarungi berapa? Upah mengangkut berapa? Seperkarungnya. Apa hukumnya bini penyarikan guru? Oh, durhaka namanya dengan laki. Salah lu woi. Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, mengapa kalau belajar tasawuf kok nafsu birahi tambah meningkat? Ya itu ujiannya berarti. Benar itu. Kadang-kadang di situ kita itu kada kuatnya. Guru, saat kita bertafakur awak kita rasa hendak peladu. Sudah ulun jelaskan tadi. Izin lagi guru yang memandang diri sebenarnya itu kayak apa? Iya tadi musahadah mengetahui. Mengetahui daripada diri kita, memandang diri kita. Ya Ji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan Maha Esa tidak disebutkan artinya Tuhan Allah Ta'ala atau Tuhan siapa? Tuhan yang Muslim atau tidak. Itu seperti itu. Jadi bukan agama, negara kita bukan agama. Tetapi dasarnya itu macam-macam bihinika tunggal ika. Kalau kada hukumnya itu maksudnya kada diterapkan hukum Islam. Kalau hukum Islam diterapkan baru secara Islam memilih pemimpinnya. Seperti itu. Pian bisa menghitungkan nama kakak bisa ulan. Guru menggauli istri ke istri sambil bayangin orang Korea hukumnya apa? Kada boleh. Kalau dalam kitab haram hukumnya lah.
Tapi kira mung kada ka itu je ulun kada anu je. Ini misalnya, nah setelah ulun hendak maladum itu langsung ulun asing dah rasanya baka kawanan guru. Oh itu baru masuk ya makamnya seperti itu tadi. Kalau orang terbuka itulah terbuka futuhat, sudah bisa terbuka futuhat atau kita dalam salikin, memang kita asing nanti bergaul dengan orang. Ada asik bergaul dengan orang. Itu pian artinya masuk ke makam tajrid namanya. Makam tajrid pian rasa tenang sendiri aja. Ini. Kalau wae bisa hendak minta hitung akan ulun nama ulun cagar laki ulun. Nih tulis aja dulu. Ya nabi hitungan pulang kiamat kami. Love story, cepat ditulis ya. Guru taraki itu suhudul asma sifat mengisahkan jat, tapi kalau tanajul jat yang ulun nekakan jepian akmalnya kena salah pemandirannya. Nama ulun Siti Nadila ini terakhir lah. Kena dulu lah. Ulun manokan ini. Assalamualaikum guru. Kena dulu lah. Ini. Tadi namanya tadi lupa ulun tadi lah. Waalaikumsalam. Ntar dulu lah. Jadi kayak merasa hantu Ada itu salah tuh. Bila merasa hantu itu salah tuh. Siti Naida, Siti Nadila. Iya. Bagus pian berdua itu. Ini sejuduh. Tapi pian berdua itu sama-sama kayaknya sama-sama penyarikan pengarasan. Ini tapi sejuduh. Ini insyaallah. Tapi apa baik maksudnya. Sejuduh aja. Ini. Asing di depan orang jadi kayak merasa hantu. Apa itu merasa hantu itu? Guru menghilangkan rasa malas dalam ibadah itu kayak apa guru? Makan yang halal. Biar selalu rajin dalam beribadah. Makan yang halal. Ini bagus ya. Ini. Ya Akmal. Tarak juhur dana. Ini apa Akmal? Apa Akmal? Itu ulun betakon tadi guru tentang masalah kalau di dalam pemahaman ulun kalau pemahaman ulun kan taraki itu kan yang jururang taraki itu suhud kalau suhud asma sifat kalau kepada penyaksian kepada zat. Terus kalau tanazul itu penyaksian zat kepada sifat asma apalnya. Itu gimana menurut taraki dan tanajul itu kalau bahasanya yang sudah panah lah bahasanya. Yaitu orang itu panah pada sifat, panah apalnya itu taraki yang sudah mendapatkan namanya wasil namanya. Wasil. Memang ujar pian tadi memandang asma, memandang sifat itu namanya taraki daripada diri kita. Taraki dalam artian di makamnya musahadah itu kita harus menaikkan nilai musahadah kita itu yang asalnya pengakuan menjadi kadada pengakuan. Itu namanya taraki kita itu menaikkan asalnya kita punya akuan dihilangkan punya akuan. Berarti taraki itu naik tingkat musahadah kita. Jadi kita memusahadahkan apalnya saja, sifatnya aja yang berlaku. Itu namanya taraki juga namanya, tetapi belum dalam keadaan panah. Nah setelah itu baru diberikan panah, itu namanya taraki namanya. Taraki yang sebenarnya bahasanya itu usul. Dia yang memandang apalnya, dia yang memandang sifatnya. Dalam artian kita di waktu itu hilang jajab dalam keadaan panah di sifatnya, panah di apalnya, panah di zatnya, kebesaran zatnya. Nah di situ nanti taraki yang sebenarnya maksudnya. Nah itu habis itu kita tanajul turun lagi. Tanya lagi kembali lagi kita ke makam yang salikin tadi. Nah di dalam taraki yang dalam kepanahan itu kita pian bisa taraki memandang apalnya, memandang sifatnya. Tabuli kayak itu kada apa-apa. Dia nanti terbukanya beda nanti. Ada yang terbuka di sifat. Waktu pian melihat gerak pian langsung terbuka rahasianya. Itu taraki juga namanya. Taraki turunnya tapi ke sifat, terbukanya sifat. Tetap pian dalam keadaan panah. Seperti itu.
itulah taraki tanajul itu artinya kembali arti tanajul Nggih. itu. Inggih iya juru ulun kalau pemahaman ulun juru ulun kalau tanajul itu menurun guru le. Karena di situ karena sudahnya di apa itu di kenyataan sudah jadi menurunnya pulang. Iya, kalau sudah dihilangkan turun lagi kembali. Seperti Ini. itulah. Jadi yang merasakan tuh nanti kita aja waktu taraki dan tanajul tuh. Jangan kita masih ada, jangan. Di Ini waktu bujur. ada tuh di makam kita musahadah masih. Jadi seperti pertanyaan Tian itu lata, melakukan musahadah itu terserah aja kayak apakah. Artinya taraki itu menaikkan derajat musahadah kita, menghilangkan derajat kita yang ada. Artinya yang merasa ada itu dinaikkan menjadi kadada, menaikkan namanya musahadahnya. Berarti Dengan itu. artian guru le taraki itu menuju ke puncak menyampaikan. Nah itu di awal namanya tuh salikin Tapi namanya. kalau sudah Bila sampai ke puncak, kalau sudah ke puncak gunung, tuh sampainya menurun pulang ke bawah. Penyaksiannya tuh menurun ke bawah. Itu di situ aja dulu bertahan, karena habis itu baru turun lagi ke awal laginya. Karena namanya taraki wasil itu nanti pian bertingkat-tingkat. Pian itu pemulaan tadi taraki yang sebenarnya merasa pian itu panah dulu. Nanti pian kalau diberikan Allah Ta'ala bertahan di situ, pian dinaikkan lagi taraki, yaitu terbuka sir lagi nanti. Itu belum turun pian, malah bertambah panah panah terus nanti. Bertambah panah terbuka rahasianya lagi. Ibarat pian merasani gula itu sudah terasa gulanya manis. Cuma rahasia dari manis itu nanti terbuka lagi. Terus terbuka sampai di mana dia memberikan baru nanti tanajul namanya. Dinormalkan seperti biasa, normal nanti biasa. Karena guru di dalam kepandangan di dalam pandangan tuh guru kada ada di dunia ini kada ada lain lagi sama aja seberitaan. Itu ayam nama petawali pas sama wajulah itu artinya itu tuh. Bila pian lebur tuh mana ada yang timbul tiga aja jatnya sifatnya apalnya. Kalau masih ada yang lain kada berarti belum panah lagi. Karena kan yang nampak yang menjahir ini kan jelas apalnya kan. Kada mungkin kan apalnya kalau tidak ada sifatnya. Pasti dalamnya sifatnya. Tapi kalau sifatnya itu kada mungkin kada ada jetnya pulang. Pasti jetnya dalamnya jadi jetnya yang berkok di situ. Nah, disitulah makanya bila panah itu langsung seberitaan kada ada. Nang kita pandang sama semuanya. Artinya hilang punya kita. Yang ada itu timbul. Yaitu tiga macam tadi yang timbul. Bisa pian itu panah ketiganya bisa sebutin karena dibukakan bisa. Apalnya aja dibukakan bisa. Yaitu nanti terbukanya seperti itu. Setelah kita panah sebijian, pada sifat, pada jat, yaitu pada apal, nanti bisa pada waktu pian bergerak, lalu pian melihat gerak pian. Bagus gerak pian itu terbuka, itu namanya panah pada sifat namanya. Terbuka sir daripada sifat. Maka seperti itu terus nanti itu. Nah, macam-macamnya nanti pian itu memandang apakah, melihat apakah di waktu asik itu seperti itu terbukanya. Dalam keadaan panah itu. Karena sudah tidak ada lagi seluruhnya sama nanti itu. Makanya pian ini bila orang berpandir misalnya masalah pacarannya, seberitaan itu orang berpandir apa aja, pandirnya ke pacarnya. Kenapa? Karena yang tajali itu cuma pacarnya aja. Masalah. Inggih jadi anda inggih. Orang tuh sudah hobi benarlah dengan politik. Kita berpandir warung. Warung tuh dipandirakannya politik juga. Inggih ya, bujur tuh. Kenapa? Dia kada bisa pisah dengan itu. Selalu meliputi terus. Apapun yang dipandirakan orang ke situnya. Apapun itu kayak itu juga kena bila pian udah tajali, mesra itu, apapun yang pian pandirakan itu larinya ke hakikat terus kena dulu. Karena itu aja yang terjadi. Ya sama ulun menjawab ini karena pikir itu timbul ke hakikat seberitaan. Karena yang tajali itu cuma itu jawabannya. Karena sudah masuk, maksudnya ruangannya beda, ruang sidangnya itu beda. Karena guru leh apal nih tetap larinya ke situ juga guru Tetap kan majar semuanya, majar daripada apa? Kenyataan sifatnya kan apal. Ya. Apal itu kan kenyataan daripada sifat. Sifat dan apal itu kadada kalau kadada jet. Itu pasti. Itu pasti. Soalnya guru ulun gue kadada guru nang behadap bepandir jadi ulun betakon wadah pian naik terus. Ya sakadanya mana aja ulun menakonakan ini nu pian. Ada apa mau Jakarta.
Tapi bagusnya tuh malam Bang Jakarta itu. Malam tadi ulun nak naik pun pian habis baterai kalau. Habis baterainya. Nah, Ulun menunggu jet lu anak asanya anak asak pas ulun hanya naik ulun lihat akan lu orang naik. iya. Amin ya rabbal alamin. Adit, masya Allah. Assalamualaikum Ahmad, ini waktu zuhur hampir lah ulun lah, sebentar lagi zuhur. Lagi terakhir nah. Apa Ahmad yang ditanyakan? Kamu Iya, tanyakan Assalamualaikum. Ibu Sarah. Ya Bang. Ingin. Waalaikumsalam Ahmad. Mm-mm. Apa tadi Le udah tanyakan nih kedingin lagi. Iya, sudah dijawab dah Akmal jawabnya. Mm-mm. Nah maksudnya tadi kan tahu buka jawaban yang apa masalah afal Allah Ta'ala atau apabila itu apa maksudnya itu bagaimana cara mendapatkan sebuah makam tersebut itu guru. Ya, musahadah namanya. Dengan musahadah berzikir, tergantung pian wiritannya apa. Pian itu kan kita mendapatkan makam wasil itu satu di bawah bimbingan guru, dua kada di bawah bimbingan guru. Arti kada di bawah bimbingan guru itu pian beristiqamah dengan satu amaliyah. Yang rutin pian itu beristiqamah dengan amaliyah, nanti bisa juga mencapai makam wasil. Nggih. Yang kedua dengan di bawah bimbingan guru namanya. Di bawah bimbingan guru itu wiritan yang diberikan guru, amaliyah yang diberikan guru, kita mengerjakannya tetap juga sama istiqamah juga. Karena untuk secara ilmiah orang itu bisa wasil itu pertama yaitu dia melalui makam namanya istiqamah. Melalui makam istiqamah. Contoh pian bawiritan misalnya sehari misalnya baca salawat 12.000. Itu pian istiqamah dulu 12.000 itu. Nanti pian itu masuk kepada makam istiqamah di mana pian kada bisa lagi meninggalkan wiritan itu 12.000 tadi. Pian harus walaupun dalam keadaan apapun pian harus membaca salawat 12.000. Nah, berarti pian sudah masuk kepada makam istiqamah dan makam tajrid. Artinya pian sudah mendapatkan kenyamanan zahir dan batin, hendak berduaan terus dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya makam tajrid pian masuk ketika pian masuk ke makam istiqamah. Nah, bila pian sudah nyaman rasa dekat terus dengan Allah Ta'ala, berarti pian masuk ke makam musahadah namanya dalam wiritan. Pian merasakan di dalam setiap wiritan pian membaca wiritan yang 12.000 tadi senantiasa asa hadir terus Allah Ta'ala. Rasa nyaman terus. Bila bakawan rasanya kada nyaman lagi. Bagawian rasanya kada nyaman lagi. Hendak berwiritan terus. Nah itu pian sudah mulai masuk ke makam syahadah namanya. Menyaksikan namanya dah. Menyaksikan. Nah apabila pian mesra terus seperti itu nanti berdiam pian mesra dengan itu. Mesra itu. Nah pian itu bisa wasil tuh. Itu menunggu aja lagi kewasilannya pian. Nggih. Nggih. Itu Ada juga makamnya guru seperti itu. ada juga yang maksudnya yang makhaluat itu maksudnya tuh kayak apa? Ada guru memadahkan kita harus makhaluat dulu jahaluat tuh Ya maksudnya itu, berapa hari? maksud ulun tadi makam tajrid itu yaitu itu namanya makam tajrid zahir dan batin. Itu kan mesti berapa hari? Bila pian senang di dalam itu sudah dapat sehari misalnya diberikan Allah Ta'ala futuhat terbuka, pian hendak berapa hari? 6 tahun kah pian terserah pian. Dia lagi hendak keluar, hendak kada terserah pian. Di waktu pian mendapatkan itu, kada mesti. Soalnya bila kita sudah paham masalah musahadah, mujahadah, bertafakur itu biasanya kada lawas. Paling 2 hari, sehari sudah dapat kita futuhat terbuka. Itu sudah kita kada hendak keluar lagi sebenarnya. Sebenarnya kada hendak keluar. Kalau kita kada ada kegiatan apa-apa itu kada hendak keluar. Nyaman di kamar aja terus. Karena apa? Karena asik di kamar itu. Jadi pian menakoni berapa hari ada bisa ulun mengatakannya. Pian tuh nyaman dengan bini pian di dalam itu melihat TV. Berapa hari kah pian melihat TV itu? Karena kita terbuka futuhat itu seolah-olah dibukakan. Seluruh alam ini rahasianya dengan orang yang punya alam ini. Jadi pian terserah pian ya. Dibukakan hikmah guru hikmah. Dibukakan hikmahnya, dibukakan sirnya dan pian kada merasa apa-apa. Nyaman terus pokoknya di dalam tuh lahumul busra fid dunya wal akhirah. Namanya tajali itu pian tahu lah. Tajali itu namanya pana nampak pian. Pian tuh dipanggil gubernur ke sini aja gubernur. Kita di kamarnya bepandiran. Kunci sidin lawang. Berduaan dia. Diberi sidin ini, diberi sidin. Pian kada keganangan lagi bini, anak kada keganangan lagi.
asik pian dengan pemberiannya. Sir namanya, warid namanya. Asik dengan itu pian. Nah itulah kita tuh. Jadi pian berapa hari itu tergantung piannya. Bila sudah dapat itu pian terus ke depan aja, berarti pian dalam keadaan senang, dalam keadaan fana terus. Walaupun kadang diberinya sir itu, kadang lepas lagi, kita tetap mujahadah dalam dalam membekhaluat. Kalau tidak kita habis sembahyang bertapakur, masuk ke kamar, kadang-kadang kita bersunyi, ya, seperti itu Pak. Terus kerjakan itu. Terima kasih Batam, Masya Allah. Paham kira-kira pian? Ahmad? Nggih, alhamdulillah paham ulun penjelasan pian tadi. Terima kasih banyak. Nggih, mudahan kau mengamalkan, guru doakan. Ya, tapi pian kalau mengamalkan itu berhati-hati juga lah. Nggih. Kenapa jadi jalun berhati-hati? Pertama, kalau bagus amalan itu dengan guru. Yang kedua, walaupun tidak berguru, ujiannya besar, cobaannya itu besar. Bukan semudah ulun mengatakan inilah, ujiannya itu besar. Karena kita itu hendak melihat, hendak kosong hati kita itu, seluruh yang ada pada hati kita ini kadang-kadang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hendak bertemu dengan dia berdua aja. Hati kita ini hendak musahadah dengan dia aja. Jadi sesuatu yang ada di hati kita ini dikeluarkannya. Jadi jangan sampai pian kena beriktirat, jangan sampai pian mengeluh. Itu harus seperti itu pian. Makanya harus di bawah bimbingan guru kalau bisa. Kalau kada di bawah bimbingan guru lama biasanya. Wallahu alam. Tapi itu kan hak Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang apabila hatinya bersih, insya Allah walaupun tidak pakai guru, tetap Allah Ta'ala itu bersifat harus saja memberikan kepada orang ahli maksiat kema'rifahan itu bisa, tidak memberikan kepada orang yang ahli taat juga bisa. Seperti itu, makam kema'rifahan itu. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita ini berharap aja, berharap dengan Allah Ta'ala terus. Nah berharap dengan Allah Ta'ala itu berarti kita menunjukkan sifat fakir kita. Nah sifat fakir itulah sifat kehambaan yang sebenarnya. Walaupun kita mengaji ilmu ma'rifat yang tinggi, ilmu ketuhanan yang tinggi, tetapi tidak menunjukkan sifat kehambaan, sifat kefakiran kita di hadapan Allah Ta'ala kada mu ma'rifat kita. Intinya sifat kema'rifatan itu ya seperti itu, menunjukkan sifat kehambaan. Lalu kita pahami sifat kehambaan itu artinya berhajat dengan Allah Ta'ala. Melihat kita berhajat dengan Allah Ta'ala, bergerak berhajat kepada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikam itu harus ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Ridha itu artinya bergerak aku ini, kalau kada pian ya Allah menggerakkan, kada bisa Allah. Kalau pian kada melihat Tuhan ulun, kada bisa. Nah itu mutmainah hati kita. Tenang kita memasrahkan, menenggelamkan, memasrahkan diri kita ini, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala tadi. Ujar Allah Ta'ala pun sudah itu fadkhuli fi ibadi. Berarti kamu itu sudah masuk dalam sifat kehambaan yang sebenarnya. Wadkhuli jannah. Masuklah ikam itu ke dalam jannahku, surgaku, yaitu kesenangan. Surgaku apa? Yaitu ma'rifat di dunia terhadap Allah Ta'ala. Baru dinampakkannya kita kema'rifatan. Seluruh yang ada di surga itu hilang kita. Dengan apa? Dengan tajalinya Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kita tadi. Apabila kita sudah bisa menghilangkan yang ada pada diri kita, kita kada terhijab lagi. Fadkhuli fi ibadi, masuk kita dalam sifat kehambaan. Ingatkanlah sifat hamba itu. Artinya bukan kita beribadah itu enak ada. Tapi sudah setiap merasa makan. Pian itu merasa makan setiap bergerak sejarah pun, artinya sedikit pun pian bergerak, bersuara sedikit pun, melihat sedikit pun, pian ingatkan di situ ditakluki kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Kadada pian sedikit pun berisi bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa apapun, kadada pian itu namanya kita itu masuk dalam sifat kehambaan. Benar-benar panah, benar-benar fakir. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adau. Nyata kalimat la ilaha illallah itu di setiap gerak kita, di setiap pandangan kita, di setiap gerak kita. Itu nyata kalimat la ilaha illallah. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adau. Dalam itu kita dalam keadaan panah di dalam kalimat itu. Seberataan. Artinya kita tuh senantiasa ditakluki sifatnya, ditakluki iradatnya. Tidak ada kita mengangkat tangan bisa menurunkan, memandang, bergerak, bergeritik. Seberataan itu diliputi oleh sifat-sifat Allah Ta'ala. Rasa makan dia itu seberataan. Seberataan. Berarti kita masuk dalam sifat kefakiran. Hamba itu artinya fakir. Fakir benar-benar fakir tidak ada sama sekali. Sehingga yang ada itu yang kaya.
yang mempunyai sifat, yang mempunyai apal. Nah tajalinya kena di gerak kita, di diam kita, di penglihatan kita. Tajali berarti kita kadeda nanti bilanya tajali itu. Itulah namanya wasil sudah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat benar-benar kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat, kesempurnaan apal di mana? Di gerak dan diam kita. Melihat kita, setiap kita melihat sempurna melihat. Ada sifat kita yang melihat, tapi sifatnya lah yang kita lihat. Ada apal kita yang kita lihat, tetapi apalnya lah. Itulah namanya fanaul fana wasil namanya. Allah alam lah. Sampai sini aja dulu. Alah. Minta maaf ulun lah. Sampai situ aja berita. Juhur. Minta maaf dari ulun atas penjelasan Terima kasih dia. banyak guru. Terima kasih doakan Terima kasih guru. yang memberi. Doakan Terima ulun, kasih guru, yang ya. hadir. Yang masya Guru ulun minta Allah. doakan dia guru. Amin sama-sama. Salah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang memberi gift. Beri gift, terima kasih semua. Yang tap layar hadir, terima kasih.